Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita rizki nikmat yang sangat banyak, yang apabila kita hitung nikmat Allah itu maka kita tidak akan mampu menghitungnya. Kemudian selawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita, guru kita, ustadz kita, dan orang yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari tidak ada syafaat kelak. Maka dari itu teman-teman, maka sering-seringlah bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat perjuangan beliau kita bisa mengenal iman, mengetahui Islam, dan berbahagialah kita menjadi orang-orang Islam dan orang-orang yang beriman. Di video kali ini bertemu lagi bersama saya Arif Rahman di channel Zubair Al-Hawari. Kali ini saya akan melanjutkan Sirah Nabawiyah yang kemarin sudah kita bahas tentang awal sekali ada Nabi Ibrahim di kota Mekah, yang saat itu di kota Mekah gersang sekali, tidak ada makanan, bahkan air pun tidak ada. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setelah ada air, maka Nabi Ismail pun hidup dengan ibunya berdua. Lalu ada orang-orang dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman melintasi daerah pinggiran Mekah. Ketika melewati pinggiran Mekah, mereka melihat ada burung-burung di atas, di daerah tempat Hajar dan Ismail bertempat tinggal, karena ada air. Dan mereka, orang-orang suku Jurhum, mengatakan, coba tolong lihat di sana, pasti di sana ada air karena ada burung-burung yang berterbangan di atas sana. Maka setelah didatangi, maka benar teman-teman, ada air di sana. Dan apabila ada air, maka dipastikan ada kehidupan. Lalu suku Jurhum itu meminta izin kepada Hajar dan Nabi Ismail untuk ikut tinggal di Mekah. Maka Hajar pun, istrinya Nabi Ibrahim, mengizinkan, tapi tidak boleh mengambil air ini atau air zam-zam itu mengatasnamakan mereka, karena ini buat umat, bukan buat mereka. Maka mereka menyetujui. Singkat cerita, Nabi Ismail pun tumbuh besar, lalu menikah. Sebelum menikah, Nabi Ibrahim datang menjenguk istri dan anaknya dari Palestina. Maka seperti yang kita ketahui, maka Allah pun memberikan syariat, yaitu memotong anaknya. Maka ini pelajaran penting tentang orang tua dan anak. Bagaimana Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ya bunai, wahai anakku, apa pendapatmu bahwasanya aku tadi malam bermimpi kalau aku menyembelih kamu. Kemudian sang anak soleh mengatakan, wahai ayahku sayang, ya abati, wahai ayahku sayang. Masya Allah. Lakukanlah, insya Allah aku termasuk orang-orang yang sabar. Masya Allah, karena itu perintah Allah teman-teman. Maka sabar saja, Allah akan memberikan ganjaran yang terbaik. Dan itu diskusi mahal, yang saat ini diskusi antara anak dan ayah, yang sekarang itu sulit sekali kita berdiskusi hangat dengan anak. Maka dari itu, wahai ayah, mari kita diskusi hangat dengan anak kita. Lalu setelah itu Allah pun mengganti, setelah Nabi Ibrahim melakukan memotong anaknya, lalu Allah pun mengganti dengan sembelihan domba yang besar. Lalu Nabi Ibrahim pun keluar lagi dari Mekah, kembali ke Palestina. Nabi Ismail pun lalu
menikah dengan anak dari suku Jurhum tadi. Setelah menikah, Nabi Ibrahim pun datang mengunjungi anaknya, karena dalam riwayat itu Hajar istrinya sudah meninggal. Maka setelah didatangi, diketok rumahnya Nabi Ismail. Ternyata Nabi Ismail sedang keluar berburu, karena Nabi Ismail hobinya berburu, teman-teman. Lagi keluar, tidak ada di rumah, lalu bertanya kepada istrinya, "Wahai, kemana suamimu?" "Suamiku lagi keluar." Kemudian, "Gimana kamu di rumah? Gimana keadaanmu di rumah?" Maka sang istri mengatakan, "Wah, keadaanku di rumah makan susah, uang tidak ada. Pokoknya banyak mengeluh. Maka Nabi Ibrahim berpesan kepada istrinya, "Wahai perempuan, tolong kasih tahu suamimu, tolong titip salam dari Ibrahim, dan tolong ganti pintu rumah atau tiang pintu rumah ini." Kemudian Nabi Ibrahim pergi. Setelah pergi, Nabi Ismail datang dari berburu, dan istrinya bercerita kepada suaminya, yaitu Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail pun mengatakan, "Wahai istriku, ketahuilah tadi itu adalah ayahku, dan ayahku memerintahkan aku untuk menceraikan engkau." Maka diceraikan. Di lain waktu, Nabi Ismail menikah lagi. Setelah menikah lagi, Nabi Ibrahim pun datang lagi dan menanyakan keadaan yang sama. Diketok, "Assalamualaikum, wahai wanita, apakah ada suamimu?" Tidak ada, lagi berburu keluar. Nabi Ismail berburu keluar. Kemudian ditanya sama Nabi Ibrahim, "Gimana keadaanmu di rumah? Gimana keadaanmu bersama suamimu?" Kemudian sang istri mengatakan, "Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Kami di sini diberikan nikmat yang sangat banyak oleh Allah." Pokoknya isinya tentang syukur, dan syukur, bukan keluhan. Maka kata Nabi Ibrahim berpesan, "Wahai wanita, tolong sampaikan salam kepada suamimu, ada salam dari Ibrahim, dan perkokohlah tiang rumah ini." Kemudian Nabi Ibrahim pamit kembali ke Palestina. Lalu ketika Nabi Ismail pulang, sang istri bercerita seperti apa yang disampaikan orang tua tadi. Maka ketahuilah, langsung Nabi Ismail mengatakan kepada istrinya, "Wahai istriku, ketahuilah bahwa itu adalah ayahku, Nabi Ibrahim. Dan beliau memerintahkan aku untuk selalu menyayangi engkau dan tidak menceraikan engkau." Pelajarannya, teman-teman, banyak sekali. Tadi ketika Nabi Ibrahim ingin memotong anaknya dan dialog ayah kepada anak, Nabi Ibrahim meminta izin kepada anaknya, meminta pendapat anaknya. "Apa pendapatmu tentang kalau aku memotong engkau?" Kemudian sang anak yang soleh mengatakan, "Wahai ayahku sayang, lakukanlah jika itu perintah Allah." Maka kita belajar dari Nabi Ibrahim untuk melahirkan generasi yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan tidak takut dengan apapun, hatta walaupun nyawa dipertaruhkan. Kemudian selanjutnya, pelajaran di rumah tangga, jadi istri, pelajaran buat istri, dan pelajaran kita berumah tangga, tidak usah banyak mengeluh apapun keadaannya, karena ketahuilah, sesulit atau seberat apapun masalah kita, masih ada yang sulit dan masih ada yang lebih berat masalahnya daripada kita. Maka perbanyaklah syukur, karena jika kita bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat itu, dan jika kita kufur, maka azab Allah itu begitu pedih. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita bisa mengambil atau menggali hikmah-hikmah dari siro-siro orang-orang terbaik kita. Jangan lupa, teman-teman, untuk subscribe, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan like, share, komen di kolom komentar jika video ini bermanfaat. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.